kasih, kita lanjutkan. Sebelum ke pertanyaan dari YouTube, saya ke mahasiswa dulu yang sudah hadir bersama kami malam hari ini. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, baik. Silakan sebutkan nama dan pertanyaan ditujukan untuk siapa. Boleh berdiri? Selamat malam Bapak narasumber sekalian. Perkenalkan saya Ahmad Lerner Arbesel, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Bang Refli, saya izin bertanya. Ya. Kritik publik seringkali dianggap sah secara konstitusional. Namun pada praktiknya seringkali juga berujung pada pidana. Lalu di titik mana negara boleh membatasi kritik tanpa mengkhianati prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi? Lalu, sebentar. Apakah batas itu terletak pada substansi kritik, dampaknya, atau persepsi penguasa? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Keren kalau mahasiswa Fakultas Hukum yang bertanya. Silakan Mbak Refli. Berat sekali pertanyaanmu ya. Jadi orang selalu berdebat batas kritik dan penghinaan gitu ya. Jadi tergantung derajat demokrasi kita. Semakin negara kita demokratis, semakin demokrasi konstitusional itu berjalan, makin banyak orang tidak tersinggung dengan kritik. Biasa saja mendengar kritik itu. Tapi makin negara kita otoriter, makin negara kita tidak menghargai demokrasi, demokrasinya tidak flourish, tidak berkembang, maka orang gampang sekali tersinggung. Dan bahkan kadang bisa driven by the state, ya kan? Jadi sebenarnya perjuangan untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi itu perjuangan yang sampai hari ini terus kita lakukan. Itu flagnya. Jadi kenapa kemudian muncul reformasi itu? Kan kita tahu semua, reformasi itu karena adanya pemerintahan otoritarian Orde Baru dan Orde Lama. Orde Lama digantikan Orde Baru karena Orde Lama otoriter. Orde Baru digantikan Orde Reformasi karena Orde Baru otoriter. Nah sekarang, seperti yang pernah Rocky katakan, jangan bangga penguasa-penguasa yang muncul hari ini seolah-olah menjaga demokrasi. Tidak. Demokrasi itu muncul perjuangan berdarah-darah dari kaum mahasiswa, dari civil society yang tumpah ruah di MPR DPR, dan kemudian kita membentuk sebuah ruang baru yang bernama Orde Reformasi. Nah, kewajiban kita adalah menjaga. Jadi ketika kemudian terjadi reformasi konstitusi, perubahan konstitusi, masuk pasal hak-hak asasi manusia, flag itu yang harus kita jaga terus-menerus. Karena selalu ada ketegangan antara the state dan civil society. Siapapun yang berkuasa, watak dari penguasa itu adalah tidak mau dia dikontrol. Itu watak dari kekuasaan, bicara watak kekuasaan, bukan watak orang. Watak kekuasaan itu tidak ingin berbagi. Kalau dia berkuasa, dia ingin ambil semua kekuasaan. Itu watak kekuasaan, dimanapun. Karena itu, the civil society harus mengimbanginya. Makanya kan kita bicara tentang pembagian kekuasaan kalau di level negara. Tapi di level masyarakat kita bicara ada media, ada civil society, yang harus juga bekerja keras untuk memberikan perimbangan. Makanya check and balances itu. Within the state, tapi antara state dan civil society juga. Karena itu kita butuh kelas menengah yang kuat, mahasiswa yang kuat, sehingga negara itu tidak bisa sewenang-wenang lagi. Karena itu tugas kita. Kalau dia bekerja untuk one team press, atau misalnya KSP misalnya, ya sudah biarkan dia bekerja untuk KSP, Division of Labor. Kerjanya memang begitu. Selalu memberikan optimisme, angka-angka dan lain sebagainya, 8%. Ya memang kerjanya begitu. Nggak mungkin kan dia bilang, saya pesimis 8% tercapai. Nggak mungkin. Tetapi kita yang kritis akan lihat, ini 8% ini bisa nggak tercapai dalam tahun depan misalnya. Atau jangan-jangan pada akhir pemerintahan tidak akan pernah tercapai. Nanti dia akan bilang, oh kami tidak tercapai karena diganggu kritikan. No way. Bukan diganggu kritik, karena itu artinya ketidakmampuan kinerja pemerintahan. Ada faktor-faktor internal dan eksternal yang barangkali perlu kita criticize. Jadi udahlah, kalian mahasiswa jadilah insan yang kritis, dan nanti setelah tamat kuliah nanti pilihan Anda mau menjadi sosok yang terus-menerus menggedor atau menjadi bagian dari kekuasaan. Semua sah saja, yang penting nggak nyolong uang negara, nggak korup, itu aja. Oke, baik, terima kasih. Mas Tony, ada yang mau ditambahkan tidak sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya? Ya, mungkin yang perlu saya tambahkan di sini adalah sekali lagi Bapak Presiden tidak anti kritik, silahkan dikritik sebanyak-banyaknya gitu ya. Yang tidak elok adalah memfitnah gitu ya, karena kan ada efek chaosnya. Jadi tentu ada koridor-koridor hukum jika civil society ingin melaporkan. Sebenarnya itu sudah disediakan dan pemerintah itu
tidak melakukan intervensi gitu ya. Tapi yang pemerintah mau di sini adalah kalau bisa, ya kan Pak Prabowo selalu bilang, 1.000 kawan tuh terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Janganlah ada ribut-ribut gitu. Jadi nggak ada yang Pak Prabowo mau, Pak Presiden Prabowo maunya ribut-ribut, nggak ada. Maunya semua bisa damai, semua menjalankan konstitusi dengan baik, saling menghargai, saya rasa itu. Oke, thank you Mas Antoni. Saya ke pertanyaan selanjutnya dari Kalau manusia itu malaikat semua, Ashani iya. 2065. Saya ke Pak Arief. Pak Arief, ini tampaknya jadi concern begitu ya penonton CNN juga. Kalau tiap kritikan jadi laporan polisi, terus bagaimana Pak cara publik mengingatkan bila ada penyelewengan? Sebetulnya begini, sebetulnya gampang aja. Kalau namanya kritik, itu di dalam undang-undang, di dalam KUHP yang baru, itu nggak masalah. Kecuali itu sudah berubah menjadi penghinaan. Nah ini kan ada yang dinamakan subjektivitas. Untuk bisa menerjemahkan, menafsirkan subjektivitas itu menjadi suatu yang verbal, itulah yang tadi kami katakan aparat penegak hukum dalam hal ini Polri itu harus bijak. Dia harus bijak, dia harus berimbang, memberi kesempatan kepada si pelapor maupun si yang dilaporkan itu untuk memberikan kesempatan mereka bisa menjelaskan apa yang dia lakukan, terutama si yang dilaporkan maupun yang pelapor ini. Nah kemudian yang kedua kita ini kan masih ingat Mbak Fira, kita hidup di adat ketimuran. Kita lihat tadi kan ada kritik publik antara etika dan konsekuensi. Artinya orang-orang tua kita tuh mengatakan jaga lisanmu, ya kan Pak Asmi ya, jaga lisanmu, mulutmu adalah harimaumu. Nah itu harus kita jaga. Nah kemudian kepada yang saya tadi menyimak yang disampaikan Mas Refli Harun tadi, zaman sekarang, zaman era Orde Reformasi itu, kita harus siap. Karena kritik itu sebetulnya adalah masukan. Masukan itu adalah suatu masukan yang sifatnya positif. Kayak dicontohkan tadi oleh Mas Antonio tadi, naik bis ya. Kalau menghindari jalan berlubang itu bagus. Tapi kalau dibilang itu informasi yang hoak, nanti malah bisa masuk jurang kan, itu yang harus diantisipasi. Jadi kembali lagi kepada tugas polisi, Mbak Fira, tugas polisi itu adalah sebagai penegak hukum, pemelihara ketertiban, pelindung pengayom masyarakat. Beliau harus bisa mendudukkan secara proporsional. Dan apabila sudah proporsional dengan beberapa langkah-langkah yang kami sampaikan tadi, clear. Jadi yang dilakukan oleh Mas Panji aman, ya kan? Yang dilakukan oleh, nah kembali kepada beberapa aktivis tadi, Mas Doni, Mbak Serni, sama Mas Iqbal Damanik ya. Nah itu mereka juga punya ruang tuh dalam arti kata, karena perbuatan yang menimpa mereka itu bukan delik aduan tapi delik biasa, ya kan? Jadi Pak Polisi dilaporkan atau tidak dilaporkan, mereka punya kewenangan. Kalau Mas Doni melaporkan, ya itu harus segera ditindaklanjuti. Tapi kalau Mbak Serni belum melaporkan atau Mas Iqbal Damanik belum melaporkan, ya polisi harus jemput bola, ya kan? Itu sudah terang benderang karena pembuktiannya tinggal kita mau apa tidak untuk bisa memberikan pembuktian tersebut. Apalagi itu harus dilihat motifnya. Motifnya apa kok sampai mereka menerima perlakuan demikian. Nah kemudian apabila Pak Polisi dalam tahap penyelidikan ini sudah ada perkembangan, harus dikasih tahu sampai di level mana. Jadi transparansi itu penting ya Pak Arief? Transparansi penting. Jadi itu kira-kira yang dapat kami sampaikan Mbak Fira. Oke baik, terima kasih aplaus untuk Pak Arief. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Saya ke Anda Bang Ihsan dari MD Wiatmanto 781. Komika yang dibalas dengan komika bos, kok somasi apalagi pidana. Ya, itu yang kami dapatkan juga. Artinya, tapi seperti disampaikan juga bahwa ada juga teror ke aktivis-aktivis yang lain. Tentu itu cara yang inkonstitusi. Mereka menempuh cara, kita nggak tahu siapa yang melakukan ini, tapi cara itu tentu sangat mencederai demokrasi. Dia masuk ranah pidana. Kita melakukan secara elegan, kita melakukan somasi etik secara terbuka, dan bagian dari diskursus demokrasi. Harusnya pihak yang pro Panji atau pro kebebasan tanpa batas itu juga harus menghargai
gitu loh. Kami juga diserang, saya di medsos saya juga bilang, Pongrokun aja terima, kok Anda nggak terima? Kan beda, legal standingnya beda. Pongrokun diserang secara personal, dia nggak terima. Saya ini tim yang di depan, yang ngumpulin KTP yang jadi jubir. Saya rawan dibully orang. Saya rawan didegradasi sama orang lain. Saya wajar dong untuk melakukan somasi etik. Legal standing saya jelas. Untuk apa? Untuk direspon secara positif sama Panji. Respon positif Panji dan apa yang saya lakukan ini bagian dari sebuah dinamika, diskursus yang mencerdaskan. Sehingga apa? Komika juga tidak merasa bahwa mereka si paling pintar. Tadi saya setuju sama Mas Agung. Dalam durasi hampir 2 jam itu saya menikmatinya. Tapi saya melihat ada titik-titik yang kemudian perlu dikritisi. Dan salah satu titik itu menyerang saya secara personal. Kalau seandainya saya ini bukan sebelumnya pendukung Dharma Pengurus, saya nggak punya legal standing, saya nggak punya kapasitas untuk bereaksi, untuk menanggapi, untuk memberikan somasi etik. Tapi karena itu menyerang saya dan saya rawan dalam tanda kutip dibully sama orang, bukan saya aja. Ada banyak sekali orang mengeluh di WhatsApp grup tim pemenangan yang dulu kita bikin, banyak yang mengeluh bahwa mereka diledekin sama orang. Ternyata suara-suaranya sudah Suara ada dampaknya sudah ya. ada dampaknya. Dan kita bukan lebay, kita bukan mudah tersinggung. Kita bicara pada porsinya dan makanya itu kita melakukan sesuatu yang juga sah dan dimungkinkan oleh konstitusi, oleh demokrasi. Diskursus ini yang kita perlukan, bukan cara-cara yang misalnya menyerang, meneror dan sebagainya. Dalam ranah ini saya kira kita semua harus menghargai proses-proses yang sudah kita lakukan. Makanya saya sepakat dengan Mas Agung tadi, ini perlu dan penting untuk direspon oleh Mas Panji. Respon Mas Panji itu memastikan bahwa kita ada dalam diskursus yang positif dan semua orang bisa belajar dari situasi ini atau dari peristiwa Jadi ini. kalau Panji nggak respon, mau ngapain Anda? Saya udah dari awal bilang nggak ada soal, tapi ini kan jadi presiden Iya. begitu, Bang. Bang Hasbi ingin menambahkan. Jadi saya pikir begini, menarik apapun itu dalam suatu peristiwa yang ada di masyarakat ada batasan tadi, berarti kan indikatornya, kata kuncinya adalah alat bukti. Ya. Pidana itu bilang begini, jika ada 2 alat bukti cukup kok, gitu loh. Kalau kita kaitkan dalam KUHP kita yang sekarang, alat bukti yang lama itu 5, sekarang 8. Berkembang nih, gitu loh. Karena ada kata barang bukti, bukti elektronik juga tuh. Saya menyebutnya itu Facebook S. P-nya itu adalah pengamatan hakim, gitu loh kan. Terus ada elektronik, S-nya surat, B-nya barang bukti, gitu kan. Facebook, ya kan. Terus nanti barang bukti dan sepanjang apapun yang ditemukan dalam persidangan dan bukti itu tidak diperoleh secara melawan hukum. Di luar keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Kita punya baru. Jadi kalau masyarakat punya, jadi scientific criminal detection prosedurnya itu adalah pastikan masyarakat mau kritik, mau menyampaikan apa, dia mengantongi itu. Sebenarnya kalau tadi ada dialektika, fitnah itu sekali lagi kan sebenarnya juga ya ingin dihindari dari agama. Bahkan itu dinormakan secara hukum supaya orang tidak. Makanya itu kan agama bahkan kita bilang ya Allah jauhkan kita dari fitnah dan segala macam. Semua orang ingin jauh dari itu. Karena itu menyerang kehormatan yang tidak ada diada-adakan. Tentunya seperti itu. Maka hukum masuk dari yang sebuah ajaran yang tertinggi tadi, dari nilai agama dimasukkanlah. Karena itu tadi ada tatanan yang kita ini multi etnis, multi agama dan segala macam supaya ada patokan, supaya Anda tidak masuk yang terlalu jauh. Kalau bahasanya tadi tepi jurang. Nah, untuk menghindarin tadi, imunitas sudah diberikan. Maka kalau setiap orang siapapun, pembelajaran kita, kalau Anda tidak punya 2 alat bukti yang cukup minimal untuk itu, ya seharusnya filternya tidak. Polisi bilang lainnya enggak, di segala macam. Tapi kalau kita udah punya 2 alat bukti dan ini adalah satu kritik untuk kebaikan bangsa, kebaikan kinerja pemerintah, atau siapapun itu, saya kira clear. Baik. Itu loh. Itu yang menjadi titik yang titik parameternya. Oke, bagaimana kemudian menjaga ruang publik agar kritik yang disampaikan oleh siapapun itu bisa membangun, bukan malah bergeser menuju fitnah. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami.